Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di pertemuan minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang penerapan makosid dalam ekonomi Islam yang pertama. Sekarang yang kedua, masih dalam makosid ammah, makosid umum. Contoh makosid lainnya, harta itu harus terdistribusi. Nah, di aspek hukum bisnis sudah dijelaskan ya tentang harta, bahwa harta itu harus berputar. Nah, memang harta itu harus terdistribusi, baik dengan akad bisnis muawadah atau akad sosial tabaru, agar harta itu tidak dipendam ya, tidak ditimbun, tapi bisa berpindah tangan dari satu pihak ke yang lain. Islam membolehkan akad-akad yang mengandung sedikit gharar. Nah, tapi ini sedikit atau banyaknya kita harus mengikuti ketentuan dari ulama. Jangan asal kita sepertinya ghararnya sedikit yang dikira-kira oleh kita, ini tidak bisa. Kita harus mengikuti pedoman dalam gharar. Seperti contohnya ketika investasi saham syariah itu kan di MUI, DSN MUI menyebutkan bahwa kita saham tersebut disebut saham syariah kalau misalkan gharar, riba dan sebagainya tidak melebihi dari 10% dari saham tersebut, seperti itu. Nah, yang lainnya ini yang tadi ya, kalau misalkan harta itu harus terdistribusi, berarti cara merealisasikan makosid itu, karena makosidnya adalah supaya harta itu berpindah tangan dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, maka kalau orang yang menimbun uang dengan ihtikar, monopoli dan sebagainya, itu berarti tidak sesuai dengan makosid dari harta tersebut. Karena Islam itu melarang ihtikar karena dia melanggar makosid yang merupakan harta itu harus terdistribusi. Terus Islam itu juga melarang setiap bentuk praktik riba. Nah, karena ini juga melanggar makosid, karena menghilangkan sikap simpati para pelaku riba terhadap sesama. Jadinya kalau misalnya orang melakukan riba, misalkan dia punya hutang di kartu kredit, dia lupa kalau ternyata dia punya hutang. Dari yang hutangnya kelupaan dibayar sedikit sampai nunggak berjuta-juta karena dia nggak bayar dan bunganya terus berkembang. Nah, ini kan kalau misalnya orang yang sudah terlalu lama dalam praktik riba, dia nggak punya simpati kepada orang yang melakukan hal itu. Islam melarang perjudian. Ini nanti ada juga ya di makosid. Kewajiban bekerja dan memproduksi. Nah, makanya ini tadi dilarang berjudi. Karena kenapa? Berjudi itu melanggar makosid kewajiban bekerja dan memproduksi. Karena judi membuat seseorang menjadi malas bekerja dan tidak mau memproduksi. Nah, itu. Jadi dia ngeluarin aja uang, ya udah dia pakai spekulasi, dia mendapat keuntungan tanpa mau menghadapi resiko. Itu. Karena dalam konteks makosid, mencari rezeki menjadi wajib ya, untuk menyediakan kebutuhan harta. Karena ini mencari rezeki ya memang wajib ya, sesuai dengan ayat di sini, dan yang merealisasikannya dengan kita memberikan hak kepada pengelola usaha ya, supaya mereka mendapatkan hak keuntungan sesuai dengan keuntungannya ya. Maka yang kalau misalnya kita tidak memberikan sesuai dengan haknya, berarti kita menyalahi makosid ini. Terus next, investasi harta. Nah, investasi harta ini tujuannya apa? Tujuannya tadi supaya harta terdistribusi. Salah satunya adalah dengan investasi harta. Makanya merealisasikan makosid ini dalam hifdzul mal ya,
yaitu dengan menghasilkan keuntungan, ya. Jadinya itu supaya kalau misalnya kita punya harta, misalnya orang sudah gajian, dia udah memenuhi kebutuhan pokoknya, dia juga udah berinfak atau zakat, sudah berzakat ya, infak, zakat, terus masih ada sisa. Nah ini kalau bisa diputar ya, karena kalau misalnya ditimbun saja itu hartanya menjadi sia-sia seperti itu. Karena memang Islam ingin hartanya seorang muslim itu berputar ya, tidak hanya diam saja. Terus investasi dengan akad mudharabah. Nah ini sebenarnya masih deket-deket ya sama yang tadi. Salah satunya supaya harta berputar itu dengan cara investasi dengan akad mudharabah. Jadinya ini supaya kalau misalkan ada orang yang punya modal investasi atau usaha, tapi dia nggak bisa mengelolanya, atau ada orang yang pintar dalam mengelola harta, tapi dia nggak punya modal. Nah ini bisa menjadi salah satu tujuannya akad mudharabah, supaya saling tolong menolong ya, supaya saling mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian juga, jangan lupa. Next, al-kharaj bidoman, keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Nah, salah satu juga kenapa penyebab diharamkan riba, maisir atau judi. Nah, itu karena mereka tidak ada keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Mereka ingin dapat keuntungan aja tanpa mengambil risiko. Nah, kalau kita bedanya dengan investasi atau kita membuka bisnis usaha, itu kita ada risiko akan kerugian. Tapi kan kalau misalkan kita berjudi, kalau dia menang ya atau riba, dia pasti udah untung tuh. Nah, dia nggak menerima risiko adanya terjadi kerugian. Terus sebaliknya, orang yang dirugikan seperti orang yang terkena dampak riba, orang yang berjudi terus dia kalah, dia mendapatkan risiko tanpa mendapatkan keuntungan. Nah, jadinya nggak imbang. Dia udah duitnya hilang kalau judi, tapi dia nggak dapat timbal balik apapun, uangnya hilang aja. Orang yang riba, dia udah kesulitan bayar hutang, dibebani untuk bayar bunga juga, jadinya nggak ada keuntungan. Bagi dia keuntungannya justru ya, kalau misalnya dia dapat keuntungan, dia hanya setelah membayar hutang bebas dong, nggak usah bayar bunga. Nah, ini orang yang punya hutang kan berarti dia punya kesulitan, dibebani kesulitan untuk membayar bunga lagi. Nah itu namanya zolim. Makanya dalam untuk mengetahui ini haram atau halal, lihat aja keuntungan dari risikonya sesuai apa enggak gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.